Tanam alpukat di atas pematang. Saya ya. Tanam pepaya dan kelapa sudah biasa. Salam hormat saya pada umat Setasi Panjang. Anda semua sungguh luar biasa. Kalau Yuwono yang satu tadi sudah mengatakan kalian oke, apa yang harus saya katakan? Yuwono yang kedua ini ikut saja lah. Kalian luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa untuk acara ini kalian berani menutup sekolah. Ketua yayasan tidak berdaya untuk itu. Luar biasa, yang lain adalah ngatasi stasi loh. Bisa menabiskan imam. Terima kasih sekali lagi, luar biasa. Pastor parokinya dan pastor rekan-rekannya makin luar biasa juga. Alpukat Baradatu dibeli tanpa diskon. Alpukat harum rasanya lumayan menggoda. Provisiat pada imam baru dan diakon. Ingatlah bahwa Anda harta karun dan pelayan gereja. Pelayan bukan bos. Terakhir sebagai ucapan terima kasih, malam purnama rayakan pesta. Lauknya kirik, bukan kalkun. Salam saya pada Anda semua, tabik pun. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada hari ini kita berbahagia karena Allah sudi memanggil ketiga saudara kita untuk ditabiskan menjadi diakon dan imamnya. Maka dari itu baiklah pada kesempatan ini, juga pada peringatan wajib Santa Cecilia Perawan dan Martir, dan juga pada hari ulang tahun kedua Imamat Romo Fransiskus Aresianto, kita berdoa dan bersyukur kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita ini teguh dalam panggilan itu, dan Allah sendiri tetap memelihara panggilan itu dengan pendampingannya. Marilah kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita telah berdosa, dan marilah mohon belas kasih-Nya supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bapak Uskup, di sini hadir dua frater yang memohon untuk ditabiskan menjadi diakon, yakni yang pertama Frater Nikolaus Agung Suprobo. Saya hadir. Yang kedua Frater Pius Wahyo Adityo Raharjo. Saya hadir. Saudara-saudara yang memohon untuk menerima tabisan diakon supaya maju ke depan altar. Sebelum saudara-saudara ditabiskan menjadi diakon, saya akan bertanya kepada pastor dan umat, apakah saudara-saudara ini layak untuk ditabiskan menjadi diakon? Bapak Uskup, sejauh saya mengenal Frater Nikolaus Agung Suprobo dan Frater Pius Wahyo Adityo Raharjo, saya melihat saudara kita ini menghayati panggilannya dengan baik. Maka saya menyetujui Frater Nikolaus Agung Suprobo dan Frater Pius Wahyo Adityo Raharjo untuk ditabiskan menjadi diakon. Bapak Uskup, kami umat paroki Santo Theodorus Liwa mengenal Frater Nikolaus Agung Suprobo dan Frater Pius Wahyo Adityo Raharjo. Kami menyaksikan frater kita ini menghayati panggilannya dengan baik. Maka kami semua umat menyetujui Frater Nikolaus Agung Suprobo dan Frater Pius Wahyo Adityo Raharjo untuk ditabiskan menjadi diakon. Dengan bantuan Allah, kami memilih saudara-saudara ini untuk ditabiskan menjadi diakon. Syukur kepada Allah. Bapak Uskup, di sini hadir juga satu diakon yang memohon untuk ditabiskan menjadi imam, yakni Diakon Nikolaus Heru Andrianto. Saya hadir. Saudara yang akan memohon untuk menerima sakramen imamat supaya maju ke depan altar. Sebelum saudara ditabiskan menjadi imam, saya akan bertanya kepada pastor dan umat, apakah saudara ini
layak untuk ditapiskan menjadi imam. Sejauh kami mengenalnya, kami merasa bahwa Diakon Nikolaus Heru Andrianto layak dan kami mendukungnya untuk ditabiskan menjadi imam. Bapak Uskup, kami umat sekalian mengenal Diakon Nikolaus Heru Andrianto. Kami menyaksikan diakon kita ini menghayati panggilannya dengan baik. Maka kami, semua umat, menyetujui Diakon Nikolaus Heru Andrianto untuk ditabiskan menjadi imam. Dengan bantuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memilih saudara kita ini untuk menerima martabat imamat, melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Syukur kepada Allah. Dari Bangkok, dalam pertemuan para uskup Asia, saya mendengar seorang kardinal dari Seoul mengatakan ini. Ada ketentuan yang kiranya tidak bisa digantikan oleh hukum lain yang sebaiknya dihidupi oleh para imam dan calon imam, yakni one book, one law, and one master. Satu buku, satu hukum, dan satu tuan. One book, a single book, the gospel. Injil adalah inspirasi untuk way of life yang harus dihidupi dalam keseharian secermat mungkin, bahkan secara hurufiah, barangkali ekstrim. Tetapi beliau mengatakan begitu. Only one law, hukum kasih. Perintah saling mencintai yang diperintahkan oleh Yesus kepada para muridnya, itu juga harus dilaksanakan sampai secermat mungkin. Tidak ada perintah kecuali kasih. Maka jika kita tidak bisa mengasihi, kita tidak sedang mengikuti guru kita, imam agung kita. Di dalam kasih itu ada pengampunan. Maka jika kita tidak bisa mengampuni, atau bahkan jika kita bangga karena mempunyai musuh, bangga karena sering bertengkar, kita tidak sedang mengikuti guru kita, imam agung kita. Kita bahkan bisa disebut sedang melawan guru kita itu. One master, satu tuan, Kristus, dan kita adalah alter Kristus. Kita Kristus yang lain, maka hanya ada satu tuan, ialah Kristus. Semua kata, semua perbuatan kita seharusnya mencerminkan dan kita lakukan di dalam persona Kristi, pribadi Kristus. Dia yang telah menghadirkan dirinya dalam hidup kita, yang menjadikan kita anak-anak dari satu Bapa, dan sebagai saudara dan saudari dari satu keluarga. Kita in persona Christi seharusnya hadir dalam umat kita sebagai yang menyatukan dan yang menyelamatkan. Tiga jalan hidup ini hendaknya dihidupi dengan serius. Ini akan menguatkan kita dan membebaskan kita dari melarikan diri dari kenyataan hidup seberat apapun hal yang akan dihadapi di depan, atau semempesona apapun yang kita lalui, kita pasti akan bisa setia. Memanglah hidup kita selalu dalam proses yang belum selesai, maka tetap diperlukan pertobatan setiap hari, sehingga hidup, kata-kata, dan perbuatan kita semakin berakar pada Injil dan pada guru kita. Setiap hari selalu akan ada yang baru yang kita pelajari dari guru kita. Tiga jalan tersebut sudah dihidupi oleh gereja sejak awal. Para martir telah dikuatkan untuk bersaksi, bahkan sampai pada titik harus memberikan nyawanya. Kehadiran Kristus yang bangkit dari mati selalu mendukung, selalu juga menyemangati, serta memimpin gereja sendiri, bahkan pada masa-masa yang sulit. Kita mendengarnya dari bacaan tadi. Tiga kriteria di atas, one book, one master, one law. Tiga kriteria di atas sejalan dengan menghidupi tiga nasihat Injili: taat, selibat, miskin. Ketaatan harus dimengerti bukan pertama-tama menuruti perintah atasan, melainkan menuruti kehendak Allah. Kita melakukan kehendak Bapa.
Setiap ketaatan memang pastilah ada salib, ada penderitaan. Namun ingatlah, ketaatan bukan berhenti pada salib. Dalam setiap ketaatan, setelah salib, ada kemuliaan, ada kebangkitan. Tujuan ketaatan adalah melaksanakan perutusan. Jadi ketaatan itu bernilai, berdimensi apostolis perutusan. Lebih jauh, kerasulan itu demi keselamatan jiwa manusia. Selibat dari segi manusiawi kita haruslah menjadi pilihan hidup. Artinya, saya bisa memilih jalan lain, tetapi saya memilih jalan ini. Karena itu, kendati pun ada peluang, ada godaan, kendati pun ditawari atau diajak-ajak, kendati pun tidak dilihat orang, dan entah apalagi, saya tetap memilih jalan ini. Dalam dimensi sosial, selibat adalah panggilan hidup melayani. Panggilan hidup mengorbankan diri, mengesampingkan kepentingan diri, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan atau upah. Dan ini demi kepentingan yang lebih besar untuk keselamatan umat manusia. Demi terlaksananya rencana keselamatan Allah bagi semua orang. Dan itu dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh Maria, dilakukan oleh Yosef, dilakukan oleh ribuan santo dan santa. Sisilia salah satunya yang kita peringati pada hari ini. Dia sejak kecil sudah berikrar untuk memberikan hidupnya bagi Kristus. Kendati pun dia kemudian menikah, tetapi dia berkata kepada Valerius suaminya, "Saya menikah karena disuruh, tetapi sejak awal saya ingin membaktikan hidup saya pada Kristus. Saya melihat Kristus mengajak saya untuk seperti itu." Suaminya mengatakan, "Kalau begitu tunjukkan dia pada saya. Saya akan menunjukkan kalau kamu dibaptis." Dan setelah dibaptis, Sisilia sungguh menunjukkan Kristus pada suaminya yang tetap tidak menyentuh dia sampai dia sendiri menjadi martir karena menghidupi iman yang diakuinya. Sisilia juga kemudian menjadi martir. Dia awalnya dibakar, tetapi karena tidak mempan, dia dipenggal kepalanya. Hal atau penderitaan yang sangat besar bagi kita barangkali tidak menjadi halangan bagi Sisilia untuk memberikan hidup bagi Kristus, karena dia yakin dia akan bersama dengan Kristus dalam keabadian. Dalam hal hidup sederhana, kemiskinan, Yesus rela miskin, kendati pun dia putra Allah. Dia menghampakan diri untuk juga keselamatan manusia. Kemiskinan yang harus kita jalani adalah sikap hidup meneladan Tuhan yang memanggil kita. Dengan demikian, kemiskinan kita bukanlah sikap menyiksa diri, melainkan kerelaan senasib sepenanggungan terhadap mereka yang berkekurangan. Kendati pun seandainya masyarakat kita sudah cukup sejahtera, kemiskinan dan hidup sederhana tetaplah relevan. Panggilan menjadi imam bukanlah panggilan untuk masyarakat lokal, melainkan untuk umat manusia keseluruhan. Entah akan sampai kapan bumi ini ada, pastilah tidak akan pernah kekurangan orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang terbuang, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang menderita sakit, orang-orang yang mengalami bencana alam, seperti yang kemarin terjadi di Cianjur misalnya. Harus juga menjadi orang yang mengalami, harus menjadi juga bela rasa kita. Kita harus merasa senasib sepananggungan dengan mereka. Orang miskin dan pastilah orang yang menderita selalu ada padamu, kata Yesus. Menjadi senasib dengan orang kecil dan yang menderita adalah panggilan hidup Yesus sendiri, dan karena itu harus juga menjadi pilihan hidup kita. Adakah seorang imam yang sungguh-sungguh kekurangan, yang kesejahteraan hidup materialnya tidak terjamin? Maka kita tidak boleh kikir. Apakah kemiskinan hanya sebuah teori atau harus praktis? Dalam hal kemiskinan, ingatlah bahwa bahkan seorang awam yang baik bukanlah seorang awam yang kikir. Apakah dapat dimengerti jika seorang imam adalah manusia yang kikir?
Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Suci pernah mengatakan, seorang imam itu seperti pilot. Ada banyak pilot yang menerbangkan orang sampai pada tujuan. Mereka tidak menjadi berita. Tetapi ketika ada pilot yang jatuh, dia pasti langsung menjadi berita. Agar bisa menghidupi ketiga nasihat Injili tersebut, janganlah mengandalkan diri sendiri. Jika kita mengandalkan diri sendiri dengan segala kelemahan manusiawi kita pasti akan mudah jatuh, dan bukan hanya sekali, barangkali akan berkali-kali. Dan kalau kita jatuh, langsung menjadi berita. Andalkanlah Tuhan, Dia yang memanggil, Dia juga yang akan menguatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara pentahbisan diakon. Dengan penuh kebebasan, saudara-saudara telah memutuskan untuk menjadi diakon, untuk menunjang karya pelayanan diakon. Allah memberi karunia hidup selipat. Dengan cara hidup seperti itu, saudara-saudara juga menjadi tanda bahwa Allah harus dicintai melebihi segalanya dengan cinta yang tak terbagi-bagi. Oleh sebab itu, di hadapan Allah dan seluruh umat, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, sanggupkah saudara-saudara tetap hidup selipat untuk selamanya demi kerajaan Allah? Dengan bantuan Allah kami sanggup. Semoga Allah membantu saudara-saudara untuk setia atas janji saudara. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum saudara-saudara menerima tahbisan diakonat di hadapan Allah dan seluruh umat, nyatakanlah kesediaan saudara-saudara untuk menerima tugas sebagai diakon. Bersediakah saudara-saudara ditahbiskan menjadi diakon melalui penumpangan tangan saya sebagai tanda karunia Roh Kudus? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara dengan rendah hati dan penuh kasih sayang melaksanakan tugas diakonat sebagai pembantu uskup dan para imam dalam melayani umat Allah? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara dengan hati tulus mewartakan iman seperti para rasul melalui kata dan perbuatan seperti diajarkan oleh kitab suci dan tradisi gereja? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara berdoa dengan tekun, terutama melaksanakan ibadat harian bersama dan demi gereja serta seluruh dunia? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara membangun hidup selaras dengan teladan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya akan saudara-saudara terimakan kepada umat? Dengan bantuan Allah kami bersedia. Frater Nikolaus Agung Suprobo dan Frater Pius Wahyo Adityo Raharjo, apakah saudara-saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati saya serta para pengganti saya? Kami berjanji. Saudaraku yang terkasih, sebelum saudara ditahbiskan menjadi imam, nyatakanlah kesediaan saudara untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan saudara laksanakan. Bersediakah saudara melaksanakan tugas seorang imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup-uskup untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus? Saya bersedia. Bersediakah saudara merayakan misteri Yesus Kristus dalam gereja dengan hormat dan setia, sesuai dengan tradisi gereja, demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Saya bersedia. Bersediakah saudara melayani sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Saya bersedia. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai kurban murni bagi Bapa. Bersediakah saudara makin hari makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, Sang Imam Agung, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada para hambanya ini yang telah dipilih menjadi diakon dan imam. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus
Yesus, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. Santo Mikael, Doakanlah kami. para malaikat yang kudus, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Andreas, Doakanlah kami. Santo Thomas, Doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. Santo Stefanus, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, Doakanlah kami. Santa Agnes, Doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Doakanlah kami. Santo Gregorius, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santo Athanasius, Doakanlah kami. Santo Basilius, Doakanlah kami. Santo Martinus, Doakanlah kami. Santo Benedictus, Doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, Doakanlah kami. Santo Franciscus Xaverius, Doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, Doakanlah kami. Santa Teresia, Doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, Doakanlah kami. Santo Nikolaus, Doakanlah kami. Santo Pius, Doakanlah kami. para orang kudus hamba Allah, Doakanlah kami. berkasihanilah kiranya, Bebaskanlah kami ya Tuhan. dari segala kejahatan, Bebaskanlah kami ya Tuhan. dari segala dosa, Bebaskanlah kami ya Tuhan. dari kematian abadi, Bebaskanlah kami ya Tuhan. karena penjelmaanmu menjadi manusia, Bebaskanlah kami ya Tuhan. karena pencurahan Roh Kudus, Bebaskanlah kami ya Tuhan. kami orang berdosa, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memelihara Bapa Suci dan segala tingkatan gerejawi dalam pengabdian yang suci, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepadamu, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memberkati mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memberkati, menguduskan mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu. Supaya Engkau memberkati, menguduskan dan menapiskan
Mereka yang terpilih ini Dengarkanlah umat-Mu. Yesus Putera Allah yang hidup, Dengarkanlah umat-Mu. Kristus dengarkanlah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Ya Allah kami, berkenanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati para hamba-Mu ini. Kami haturkan orang-orang ini ke dalam tangan-Mu untuk Kau tahbiskan menjadi diakon dan imam. Buatlah mereka dengan rahmat kasih-Mu yang abadi. Bantulah mereka dengan rahmat kasih-Mu yang abadi. Kami sampaikan semua ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, hadirlah di tengah-tengah kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkaulah sumber kemuliaan, Engkaulah pemberi jabatan, Engkaulah pemberi tugas pelayanan, Engkau tetap abadi, namun seluruh ciptaan Kau baharui melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah sabda-Mu, dialah kekuatan dan kebijaksanaan-Mu. Segala sesuatu Kau atur, Kau siapkan, dan Kau laksanakan sesuai dengan penyelenggaraan ilahi-Mu yang abadi. Gereja-Mu sebagai tubuh Kristus Kau tumbuhkan, dan Kau bangun menjadi kenisah yang baru. Gereja-Mu Kau limpahi dengan rahmat, dan Kau sempurnakan dengan anggota yang beraneka untuk melayani seluruh tubuh. Dalam kesatuan yang mengagumkan, Engkau menetapkan tingkat-tingkat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Engkau pernah memilih para Lewi untuk melaksanakan tugas pelayanan di Kendisah, dan Kau limpahkan rahmat-Mu sebagai warisan abadi. Di awal kehidupan gereja dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, para rasul memilih 7 orang jujur untuk menjadi pembantu dalam tugas pelayanan sehari-hari, agar para rasul dapat lebih memusatkan diri dalam doa dan pewartaan Injil. Sambil berdoa, para rasul menumpangkan tangan atas orang-orang terpilih itu dan menyerahkan tugas pelayanan meja altar Allah kepada mereka. Kini kami berseru kepadamu, ya Allah, pandanglah para hamba-Mu ini, yang dengan rendah hati kami serahkan untuk melaksanakan tugas diakonat, melayani altar-Mu yang kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu, kuatkanlah mereka dengan sabta karunia rahmat-Mu, agar para hamba-Mu ini sanggup melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Limpahkanlah kepada hamba-hamba-Mu ini kebajikan cinta kasih yang sejati, perhatian untuk yang sakit dan miskin, kewibawaan yang penuh kerendahan hati, kehidupan yang teratur, rapi, dan kesucian yang tak tercela. Semoga tingkah laku mereka menyenarkan perintah-perintah-Mu, sehingga umat dengan rela hati meneladan contoh kesucian mereka. Semoga mereka tetap kuat dan setia dalam Kristus, berani menjadi saksi bagi dunia akan kesetiaannya terhadap hati nurani. Semoga para hamba-Mu ini meneladan Putra-Mu yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, sehingga mereka pantas mengambil bagian dalam kekuasaannya di surga. Kami sampaikan doa kami ini kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan beraja bersama Engkau dan Roh Kudus Allah yang tunggal sepanjang segala masa. Amin. Kini saudara telah menjadi diakon, terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang kamu bacakan, kamu imani, yang kamu imani, kamu ajarkan, yang kamu ajarkan, kamu laksanakan. Tuhan bersamamu. Dan beserta Bapak Uskup juga.
Kini saudara telah menjadi diakon. Terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang kamu bacakan kamu imani, yang kamu imani kamu ajarkan, yang kamu ajarkan kamu laksanakan. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta Bapak Uskup juga. Bantulah kami ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dan pembagi segala kemuliaan, demi dari mula berasal alam semesta. Oleh kekuasaan-Mu segala sesuatu berkembang dan diteguhkan. Engkau senantiasa meninggikan derajat manusia dengan mengadakan peraturan-peraturan yang baik. Demikianlah Engkau telah mengadakan imamat dan jabatan para levita dengan sakramen-sakramen yang kudus. Engkau telah mengangkat para uskup menjadi pemimpin umat-Mu. Demikian juga Engkau telah memilih orang lain untuk derajat kedua yang akan menjadi pendamping dan pembantu uskup-uskup. Atas cara ini telah Kau perbesar pengaruh Musa di padang gurun dengan bantuan pikiran dan kebijaksanaan 70 orang. Dengan mempergunakan bantuan mereka di tengah umat, dapatlah Musa dengan mudah memerintah orang yang tak terbilang banyaknya. Demikian pula atas anak-anak Harun telah Kau curahkan kuasa Bapa mereka dengan selimpah-limpahnya, agar dengan demikian akan cukuplah imam-imam yang akan mempersembahkan korban-korban keselamatan dan menjalankan upacara-upacara kebaktian. Atas cara yang sama ini juga, ya Tuhan, telah Kau karuniakan kepada para rasul putra-Mu, kawan-kawan sebagai pembantu untuk menyebarkan iman bersama mereka ini. Rasul-rasul-Mu telah memenuhi bumi ini dengan pengajar-pengajar yang cakap. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah bantuan kepada kami yang lemah ini, karena semakin kami menjadi lemah, semakin banyak pembantu yang kami butuhkan. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada hamba-Mu ini martabat imamat. Curahkanlah kepada dirinya roh kudus-Mu, moga-moga sangguplah dia menerima karunia martabat imamat dalam tingkat kedua ini yang diterimanya daripada-Mu, ya Allah. Moga-moga oleh teladan dan kebijaksanaannya, dia menjadi pembantu yang setia dalam jabatan kami untuk menyebarkan sabda Injil ke seluruh dunia, supaya segala bangsa akan menjadi satu umat Allah yang kudus, yang dipersatukan dalam Kristus. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kami berlari menghibur karunia Allah yang luhur, dari hidup kami
jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Dan curahkanlah cintamu, semoga Oleh kuasa Roh Kudus Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mengurapi engkau untuk menguduskan umatnya dan demi kemuliaan namanya. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang kamu perbuat dan selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Bapak Uskup juga. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, roti dan anggur yang kami haturkan kepadamu ini adalah pralambang penyerahan diri kami kepadamu. Engkau yang menghendaki agar imam-imammu melayani altar dan mengabdi umatmu
terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah pengabdian hamba-hambamu ini, sehingga membawa hasil melimpah bagi gerejamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kau ampuni dosanya, dosanya itu diampuni, dan barang siapa kau tahan dosanya, dosanya itu ditahan padanya. Apakah pastor sanggup menghormati dan mentaati saya dan pengganti-pengganti saya? Saya sanggup. Damai Tuhan selalu bersamamu. Amin. Saudara-saudari, sesaat lagi selesai sudah perayaan Ekaristi, di mana kita kenangkan wafat Kristus dan kebangkitannya, serta kita saksikan pentabisan diakon dan imam baru. Agar seluruh umat dan para imam sanggup melanjutkan ibadat di dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita mohon untuk menerima berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara-saudari. Semoga Tuhan menjadikan saudara-saudari pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara-saudari. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Yang terhormat Administrator Apostolik Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yang saya hormati para romo, frater, bruder, suster, serta seluruh umat. Puji syukur kita paturkan kepada Tuhan yang Maha Kasih atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita umatnya. Perayaan tabisan diakon dan imam pada hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Sejenak kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Pertama, pembacaan surat tugas oleh Sekretaris Keuskupan. Kepada RD Anjarsi, disilakan. Daftar keputusan dan penugasan para imam, imam baru dan para diakon baru. Yang pertama, Surat Keputusan nomor 036/SK/11 Romawi /2022 tentang Panitia Gerakan Ayo Kuliah. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut sebagai Panitia Gerakan Ayo Kuliah berdasarkan pengangkatan nomor 019/JC/2 Romawi /2020 beserta surat-surat keputusan lain yang menjadi penyesuaiannya. Melalui surat keputusan ini juga diambil kebijakan untuk pengelolaan dana Ayo Kuliah ke Panitia Ayo Kuliah Keuskupan. Maka dana Ayo Kuliah yang berada di paroki-paroki akan diserahkan ke rekening PGPM Roma Katolik Keuskupan Aku dengan pembagian 70% dikirimkan dan 30% tetap tinggal di paroki untuk gerakan Ayo Sekolah. Untuk sosialisasi hal ini, Panitia Ayo Kuliah Keuskupan akan melaksanakannya sesegera mungkin berdasarkan surat keputusan tersebut di atas. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. Nomor 2, Surat Keputusan nomor 035/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Diakon Pius Wahyo Adityo Raharjo mendapat tugas menjalani masa diakonat di Paroki Santo Petrus Kalirejo. Nomor 3, Surat Keputusan nomor 034/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Diakon Nikolaus Agung Suprobo mendapat tugas untuk melanjutkan proses studi jenjang S3 di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara.
Tugas ini sudah dimulai sejak Agustus 2022 lalu. Diakon Nikolaus Agung Suprobo tinggal di komunitas Wisma Cempaka Putih, Keuskupan Agung, Jakarta. Nomor 4, Surat Keputusan nomor 033/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Nikolaus Heru Andrianto mendapat tugas pelayanan sebagai pastor rekan di Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono dan juga membantu di bagian Dokpen Keuskupan terkait dengan perpustakaan dan program biduk. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. 5. Surat Keputusan nomor 032/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Fransiskus Arisyanto mendapat tugas pelayanan sebagai formator di tahun orientasi rohani Pematang Siantar Medan, sembari menimba pengalaman di sejumlah tahun orientasi yang ada di Regio Jawa. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. Nomor 6, Surat Keputusan nomor 031/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Gregorius Suripto mendapat tugas pelayanan pastoral sebagai pastor rekan di Paroki Santo Andreas Rasul Margo Agung. Yang bersangkutan tetap sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan dan sekaligus menjadi pastor pendamping bidang mahasiswa Katolik serta Ketua Subseksi Program dan Pembinaan dalam Panitia Gerakan Ayo Kuliah Keuskupan Tanjung Karang. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. 7. Surat Keputusan nomor 030/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Bernard Haryanto Silaban mendapat tugas pelayanan pastoral sebagai Ketua Komisi Pengembangan Sosial Keuskupan Tanjung Karang dan menegaskan kembali tugas yang diembannya sebagai Ketua Caritas Keuskupan Tanjung Karang. Yang bersangkutan tinggal di Pastoran Setasi Santo Petrus Panjang, Paroki Ratu Damai Teluk Betong. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. 8. Surat Keputusan nomor 029/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Filipus Suroyo mendapat tugas pelayanan tambahan sebagai Koordinator Ormas di Komisi Kerasulan Awam. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. Nomor 9. Surat Keputusan nomor 028/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Yohanes Kurniawan Jati mendapat tugas pelayanan pastoral baru sebagai pastor rekan di Paroki Ratu Damai Teluk Betung. Yang bersangkutan tinggal di Pastoran Setasi Santo Petrus Panjang. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. 10. Surat Keputusan nomor 027/SK/11/2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Petrus Tripomo mendapat tugas pelayanan pastoral sebagai pastor kepala Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Gentiaras. Yang bersangkutan juga masih tetap mengajar agama Katolik di Universitas Lampung. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. Surat 11. Surat Keputusan nomor 026/SK/11 Romawi /2022 tentang perubahan susunan organisasi dan pengurus Yayasan Gentiaras periode 2023-2024. Sebagaimana terlampir dan berdasarkan surat-surat keputusan yang lainnya yang menjadi penyesuaiannya. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. Surat Keputusan nomor 025/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Antonius Untoro mendapat tugas pelayanan pastoral sebagai pastor kepala Paroki Santo Kristoforus Bakauheni. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023. 13. Surat Keputusan nomor 024/SK/11 Romawi /2022 tentang tugas pelayanan pastoral. Romo Christian Bagas Brahmantio setelah menyelesaikan studi S2 Hukum Gereja di Roma mendapat tugas pelayanan pastoral sebagai anggota Tribunal Keuskupan dan pastor rekan Paroki Katedral Kristus Raja Tanjung Karang.
Keputusan ini sudah berlaku sejak 19 September 2022. 14 Surat Keputusan nomor 022/SK/8/2022 tentang tugas pelayanan pastoral, Romo Cornelius Anjarsi menjadi administrator paroki Kabar Gembira Kota Bumi sejak September 2022. Sekian dan terima kasih. Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua Stasi Panjang kepada Bapak Petrus Irwan Yono, disilahkan. Bapak Uskup, para imam, diakon, suster, serta seluruh umat yang hadir, salam. Salam. Paling demen gua. Terima kasih kepada Bapak Uskup dan Romo Paroki atas bimbingannya kepada kami hingga kami bisa menyelenggarakan acara ini dengan khidmat dan baik. Dan saya selaku Ketua Panitia sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian memang oke. Terima kasih. Selanjutnya sambutan disampaikan oleh Bapak Uskup kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, disilakan. Tanam alpukat di atas pematang. Saya ya. Tanam pepaya dan kelapa sudah biasa. Salam hormat saya pada umat Stasi Panjang. Anda semua sungguh luar biasa. Kalau Yuwono yang satu tadi sudah mengatakan kalian oke, apalah yang harus saya katakan? Yuwono yang kedua ini ikut sajalah. Kalian luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa untuk acara ini kalian berani menutup sekolah. Ketua yayasan tidak berdaya untuk itu. Luar biasa, yang lain adalah ngatasi stasi loh. Bisa menabiskan imam. Terima kasih sekali lagi, luar biasa pastor parokinya dan pastor rekan-rekannya makin yang luar biasa juga. Alpukat Baradatu dibeli tanpa diskon. Alpukat harum rasanya lumayan menggoda. Provisiat pada imam baru dan diakon. Ingatlah bahwa Anda harta karun dan pelayan gereja. Pelayan bukan bos. Terakhir, sebagai ucapan terima kasih, malam purnama rayakan pesta. Lauknya kirik, bukan kalkun. Salam saya pada Anda semua, tabi pun. Sambutan terakhir disampaikan oleh imam baru kepada RD Nikolaus Heru Andrianto, disilakan. Bapak Uskup, para romo, orang tua yang kami cintai, diakon, para suster, bruder, frater, dan umat sekalian yang hadir dalam perayaan ini, dan juga yang ikut serta dalam perayaan tabisan secara virtual melalui live streaming. Selamat siang semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang dan Administrator Apostolik Keuskupan Sufragan Tanjung Karang, yang berkenan memilih dan mentahbiskan kami sebagai imam dan diakon untuk keuskupan kita tercinta, Keuskupan Sufragan Tanjung Karang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para romo, Kuria Keuskupan Tanjung Karang, para romo sekalian yang telah membagikan berkatnya kepada kami dalam perayaan ini, dan juga akan menjadi rekan atau kolegalitas dalam imamat, dan tentunya akan menjadi teman seperjalanan dalam karya dan pastoral di keuskupan kita tercinta ini. Kami pun pasti akan banyak belajar dan mohon bantuan dan bimbingan dalam perjalanan imamat dan pastoral kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga kami tercinta, orang tua dan juga sanak saudara kami yang menjadi media bagi pertumbuhnya benih-benih panggilan dan boleh berkembang dan dibantu pertumbuhannya dalam doa-doa yang luar biasa. Terlebih juga para romo pembimbing kami, pembimbing rohani dan juga pembina, guru atau dosen kami di Seminari Menengah Stella Maris Bogor dan Santo Paulus Palembang, Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar, Seminari Fermentum Bandung, Diakon Agung pernah tinggal di sana, STFT Santo Yohanes Pematang Siantar, Universitas Parahyangan, dan juga STF Triarkara. Di tempat-tempat inilah kami juga dibentuk dan dibina dalam berbagai proses, baik dalam hidup rohani dan juga kepribadian, dan juga pembentukan intelektual yang memadai. Juga bagi teman-teman kami seperjalanan panggilan dimanapun teman-teman berada,
Semoga Anda sekalian tetap sehat dan sukacita. Terima kasih juga bagi para romo pendamping kami dalam masa top, Penpas, dan juga tim OGF yang dengan setia dan penuh perhatian memberikan kepercayaan bagi kami dengan caranya masing-masing untuk bisa bertumbuh dan berkembang dalam pelayanan dan pastoral di tengah umat. Begitu banyak pembelajaran berharga yang kami dapatkan dalam masa persiapan kami, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para romo pembimbing kami masih harus banyak belajar, dan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kami bersama. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Romo Cornelius Anjarsi yang secara khusus mendampingi kami selama retret mempersiapkan tahbisan imam dan diakon sejak tanggal 14 sampai 18 November. Begitu banyak penegasan yang bisa menjadi inspirasi bagi kami dalam perjalanan di awal diakonat ataupun imamat kami. Juga terima kasih bagi para suster HK di komunitas Panti Wreda Gria Nugraha yang juga menyediakan tempat yang sangat mendukung bagi retret kami. Dan terima kasih juga kepada para saksi dalam tahbisan imam dan diakon pada hari ini. Dan terima kasih yang besar kami sampaikan juga kepada segenap panitia, petugas liturgi yang dengan luar biasa mempersiapkan perayaan tahbisan imam dan diakon ini, khususnya umat di Sasi Santo Petrus Panjang dalam bimbingan Romo Apolonius Basuki dan juga Romo Bambang. Semoga berkat melimpah tercurah bagi umat di stasi ini. Kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada para donatur dengan segala yang terbaik yang dipersembahkan bagi kami, baik selama masa pendidikan maupun juga dalam setiap perjalanan panggilan kami, terlebih juga dalam perayaan tahbisan ini. Semoga segala yang baik dari Allah juga senantiasa melimpah bagi keluarga dan karya Anda sekalian. Dan tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada tim Komsos Keuskupan Tanjung Karang yang dengan penuh semangat mempersiapkan misa live streaming pada hari ini, juga dalam persiapan di awal untuk tahbisan ini. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari Yeremia bab 31 ayat 3, menjadi moto tahbisan kami bersama. Kami sungguh menyadari betapa kasih setia Allah itu kami rasakan dalam perjalanan panggilan kami. Kadang kami mengalami kesulitan, tantangan, bahkan juga kerapuhan dalam perjalanan panggilan kami. Namun Allah selalu menawarkan dan bahkan melanjutkan kasih setianya kepada semua orang. Dan secara istimewa itu kami terima dalam perjalanan kami bersama sebagai diakon maupun sebagai imam. Dalam moto bersama ini kami juga punya harapan dan sekaligus kesempatan untuk melanjutkan kasih setia Allah kepada umat Allah yang dipercayakan dalam pelayanan kami. Semoga kasih setia itu tidak mandek dan berhenti dalam diri kami, namun semoga kami pun dapat melanjutkan kasih setia Allah dalam perjalanan dan juga pelayanan kami. Maka dalam usaha ini, kami dengan rendah hati tetap mohon doa dan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga para romo. Semoga kita semua dapat saling menghadirkan satu sama lain dalam doa-doa kita. Dan saya menutup sambutan ini dengan sebuah catatan yang pernah disampaikan oleh seorang imam Yesuit bernama Romo Antonius Baker SY. Ia pernah menuturkan demikian, manusialah yang menugaskan aku, tetapi Tuhanlah yang mengurus aku. Bapak Uskup telah memberikan SK dan surat atau surat keputusan, tanda tangan dan stempel selesai. Namun dalam menjalankan dan menghidupi tugas dalam SK itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang juga akan mengutus dan mengurus kami. Kami juga yakin bahwa Tuhan yang akan melanjutkan kasih setianya kepada kita semua, memampukan kita semua juga bertanggung jawab mempersembahkan yang terbaik, melanjutkan kasih setia bagi umat kesayangannya. Dan sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami, saya akan memberikan berkat perdana untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga turunlah berlimpah-limpah atas saudara sekalian rahmat Allah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita wartakan kebaikan Allah. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.